Audio Jungle. Ya, mungkin bisa dimulai Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini, yaitu di kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi izinkan Bapak Ibu saya memaparkan. Jadi kegiatan diseminasi itu sama halnya dengan kegiatan pengimbasan yang artinya menyampaikan informasi yang telah kita dapatkan, khususnya saya di pendidikan guru penggerak, yaitu mendapatkan materi budaya positif yang kemudian saya imbaskan ke Bapak Ibu, sekaligus sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Makassar. Baik, saya akan langsung saja share screen materinya. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh, ya, baik. Bapak terlihat. Ya, jadi kegiatan ini saya akan izinkan saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Seperti kegiatan-kegiatan biasanya kita akan memulai dengan kesepakatan forum diseminasi. Jadi kita membuat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Saya minta tolong untuk satu orang untuk bisa membacanya. Mungkin Ibu Panwar. Saya Pak. Oh ya, silakan. Oh iya. Diseminasi. Pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, hadir secara penuh. Keempat, berpartisipasi dengan aktif dan teratur. 5, raise hand atau angkat tangan untuk memberikan tanggapan. 6, mengaktifkan kamera bagi yang memungkinkan. Ketujuh, mematikan mic jika yang lain berbicara. Ya, itu saja. Ya, baik. Terima kasih Ibu Susantina. Ya, jadi kesepakatan kita pada kegiatan ini yaitu menghargai siapapun yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, kemudian hadir secara penuh, jadi supaya agar memungkinkan kita untuk hadir tetap ya sampai di akhir materi ya Bapak Ibu. Kemudian ketika ingin berbicara ataupun izin, maka silakan angkat tangan. Ya, pada materi kali ini yaitu ada 6 sub bagian yang akan kita bahas.
Yang pertama itu tentang disiplin positif motivasi. Yang kedua perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir atau yang keenam segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi saya sebutkan yang 6 ini. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan ke peserta didik untuk bagaimana peserta didik kita bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud dalam hal ini yaitu nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan yang paling itu nilai profil pelajar Pancasila. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, inilah yang nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita harapkan untuk kita tumbuhkan bagi anak-anak kita agar memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri atas 3. Nah, bagaimana seorang peserta didik atau guru termotivasi untuk melakukan kegiatan ataupun sesuatu itu dilandasi ada 3. Yang pertama, seseorang akan melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebagai contoh misalnya di sekolah kita hadir tepat waktu karena mungkin menghindari teguran dari kepala sekolah ataupun menghindari ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang kedua, seseorang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, jadi seseorang itu akan lebih bersemangat untuk melaksanakan pekerjaan atau tanggung jawabnya ketika dia diiming-imingi imbalan. Nah, ini semua termasuk motivasi ekstrinsik, artinya di luar daripada diri manusia itu sendiri, karena dia termotivasi karena ada imbalan ataupun ada hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, motivasi ketiga inilah yang kita harapkan tumbuh pada diri kita maupun peserta didik kita, di mana kita melakukan pekerjaan atau perbuatan itu didasari karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya nilai kedisiplinan, tanggung jawab. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena memang kita sudah menyadari bahwa tugas ini adalah tanggung jawab kita. Kita hadir di sekolah tepat waktu karena itu sudah menjadi tugas. Jadi dia tidak terpengaruh lagi oleh iming-iming dari luar. Nah, setelah memahami 3 motivasi tersebut, kita lanjutkan ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ada yang bisa Bapak Ibu yang bisa satu orang untuk membacakan? Mungkin Pak Anwar. Saya Pak. Ya, silakan.
keyakinan sekolah atau kelas yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, lanjut. Lanjut, Bu. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi seperti ini, Bu, contoh keyakinan kelasnya. Nah, adapun langkah-langkah yang kita lakukan sebelum menciptakan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, kita harus berdiskusi atau bertatap muka dengan peserta didik kita dan meminta untuk mencurahkan pendapatnya tentang aturan-aturan yang akan kita buat. Nah, setelah peserta didik membuat aturan, kemudian selanjutnya kita akan mengubah aturan tersebut ke dalam bentuk kalimat-kalimat positif, yang mana sudah tidak ada lagi kata tidak atau jangan. Misalnya sebagai contoh di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, bersenam, melakukan tugas, menghargai dan merasa aman. Jadi dia tidak ada lagi kata larangan, dilarang, mengganggu, jangan mengganggu. Jadi dia menggunakan kalimat positif dengan tidak ada kata tidak dan jangan. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya bukan karena anak tersebut gagal memenuhi sebenarnya bukan anak itu sebenarnya tidak gagal, tapi dia justru gagal karena tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi peserta didik, anak-anak kita itu biasa melanggar karena memang ada kebutuhan yang dia butuhkan tapi tidak terpenuhi. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia itu, seperti yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, di sini ada contoh studi kasus Bapak Ibu. Misalnya, Ibu Sulaika adalah guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang teman mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, berbagai macam jawaban yang akan muncul. Alasan Tommy yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka Tommy berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, karena Tommy merasa senang temannya memperhatikan dia. Temannya itu akan melaporkan tindakan tersebut kepada guru atau orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Di sini untuk selengkapnya di sini ada video yang akan saya tampilkan Bapak Ibu.
tersimpan mana tersimpan ini videonya. Kebutuhan dasar Tommy. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun, jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut, dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, mari kita menjadi dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itulah video penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar anak. Dari tayangan video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap anak atau peserta didik yang biasanya melakukan pelanggaran, mereka itu biasanya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya ada salah satu atau beberapa dari 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah disebutkan yang tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu sebagai guru pendidik kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sebenarnya alasan peserta didik kita melakukan kesalahan atau kebutuhan apa yang mereka sebenarnya ingin penuhi, sehingga kita tidak langsung menjudge atau menghukum peserta didik kita. Dengan demikian kita bisa memberikan solusi kepada peserta didik kita untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, setelah memahami 5 kebutuhan, bahwa ada 5 kebutuhan dasar peserta didik atau anak, maka selanjutnya kita melangkah ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini adalah bagaimana kita memposisikan diri ketika peserta didik kita melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Nah, 5 posisi kontrol
Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, biasanya guru yang sebagai penghukum biasanya dia menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Biasa guru yang sebagai penghukum itu biasanya berkata, kalau kamu tidak mau lakukan, awas ya, rasakan. Nah, hasil dari posisi sebagai penghukum ini biasanya peserta didik akan memberontak, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Nah, kemudian posisi yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dalam hal ini guru sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan terus berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, harusnya kamu melakukan seperti ini, tidak melakukan seperti itu. Kemudian ada kalimat, ibu kecewa, bapak kecewa dengan perbuatan kamu. Nah, kemudian juga kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, berapa kali ibu lakukan, ibu sangat stres. Atau biasa juga bisa mengucapkan, saya kecewa dengan perbuatan kalian. Itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman ini biasanya sangat disenangi oleh murid-murid. Nah, biasanya guru yang berposisi sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya dia berkata ketika ada kesalahan, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Hanya saja posisi seperti ini meskipun disenangi oleh murid, tapi punya juga dampak yang negatif. Misalnya murid-murid kita itu hanya maunya terhadap guru itu sendiri, dia tidak mau menurut kalau pada guru lain. Kemudian biasanya kalau anak-anak yang seperti itu dikasih hati, biasa dikasih hati minta jantung. Jadi itu kekurangannya kalau kita berposisi sebagai teman, karena ketika peserta didik tersebut berhadapan dengan guru lain, maka dia tidak mau lagi melakukan hal yang diperintahkan, karena dia hanya maunya kepada guru tersebut ataupun wali kelasnya. Kemudian posisi yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau biasanya dia menghitung ataupun mengukur, biasanya dengan mengatakan ketika peserta didik melakukan kesalahan, biasanya guru pemantau mengatakan, ingat tidak apa peraturan kita, apa aturan di kelas kita. Jadi dia memantau murid dengan mengarahkannya. Kemudian hasilnya kalau guru sebagai pemantau yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, kemudian untuk yang terakhir, posisi sebagai manajer. Guru sebagai manajer biasanya ketika murid melakukan kesalahan, guru memanggil murid tersebut, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan untuk diterapkan di kelas kita. Jadi posisi inilah sebenarnya yang diharapkan untuk guru-guru agar menumbuhkan kesadaran peserta didik. Kemudian posisi ini juga digunakan sebagai mengontrol ketika terjadi persoalan ataupun masalah di kelas. Nah, biasanya guru sebagai posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, apa alasannya sehingga kamu melakukan kesalahan itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan
persoalan ataupun masalah yang timbul. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan untuk diterapkan yaitu adalah guru sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, di sini ada penjelasan tentang 5 posisi kontrol. Silahkan Bapak Ibu simak dengan baik ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, Kak Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik Bapak Ibu, itulah barusan kita sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Nah, kesimpulannya bahwa dari kelima posisi kontrol tersebut, maka yang paling dianjurkan untuk guru terapkan di kelas adalah posisi sebagai manajer. Nah, di mana posisi sebagai manajer itu memungkinkan seorang guru untuk menyelesaikan setiap pelanggaran ataupun kesalahan kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid mengakui kesalahannya dan mau mencari solusi dari kesalahannya. Kemudian setelah kita memahami 5 posisi kontrol, maka kita lanjut ke materi posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah bagian dari penerapan posisi manajer. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kalau kita berposisi sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan ini adalah ada pada materi ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas biasanya ketika ada pelanggaran, menstabilkan identitas itu contohnya misalnya kita menanyakan kepada peserta didik, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan ini, tidak mengapa kamu terlambat, tidak apa-apa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, karena semua setiap manusia itu punya kesalahan. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian untuk langkah kedua, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu misalnya kita menanyakan alasan peserta didik sehingga ia melakukan kesalahan. Jadi kita tanyakan kesalahannya. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa alasannya? Nah, itu untuk langkah kedua. Setelah langkah kedua, kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menanyakan alasannya, kita melanjutkan pertanyaan lagi, menanyakan keyakinan. Artinya menanyakan keyakinan itu menanyakan bahwa peraturan kelas apa yang ia langgar. Apakah peraturan disiplin, bertanggung jawab. Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, berarti keyakinan yang dilanggar adalah keyakinan bertanggung jawab. Kalau ia tidak lambat hadir ke sekolah, terlambat, maka keyakinan yang dilanggar adalah keyakinan disiplin. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Menstabilkan identitas biasanya kita guru mengucapkan kata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga dengan menggunakan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk, atau juga kita bisa mengatakan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Bisa juga kita menggunakan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu untuk tahap menstabilkan identitas. Kemudian untuk tahap validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, seperti tadi yang saya katakan, validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan apa alasan sehingga peserta didik kita melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Biasanya kalimat yang kita ucapkan untuk memvalidasi tindakan yang salah itu contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, atau bisa juga kita mengatakan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau bisa juga kita mengatakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus mengukul? Nah, ini biasanya kalau peserta didik kita mengganggu temannya untuk misalnya kalau mengambil pensilnya, pulpennya, kemudian melakukan kekerasan. Nah, bisa kita menggunakan kalimat ini. Nah, kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan,
kita bisa mengucapkan kalimat apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya siswa peserta didik yang melakukan kesalahan, pada tahap ini bisa kita menggunakan kalimat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, atau kita bisa juga menggunakan kalimat apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, inilah ketiga tahapan ketika kita ingin menjadikan posisi kita sebagai manajer dalam kelas. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ke semua materi ini dilakukan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas kita. Nah, mungkin ini sudah materinya sudah bagian akhir, kita sudah memasuki akhir sesi Bapak Ibu ya. Jadi ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi saya sebutkan yang 6, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, materi ini inilah yang kita ingin munculkan di sekolah kita atau di kelas kita, bahwa bagaimana seorang guru harus memahami motivasi yang ada pada peserta didik. Yang tadi saya sudah sebutkan ada 3. Motivasi karena menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, motivasi untuk melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan ataupun reward. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk memang kita harus menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai. Nah, inilah motivasi yang ketiga, inilah yang diinginkan untuk hadir dalam diri kita dan hadir pada diri peserta didik, supaya kita sebagai guru mampu mewujudkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik kita. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, sebenarnya yang paling pertama yang kita lakukan adalah harus sebelum memulai pelajaran atau tahun ajaran baru ya. Jadi biasanya kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebagai aturan yang melandasi kegiatan pembelajaran kita agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, ketika keyakinan kelas dilanggar, maka tentu harus ada semacam konsekuensi ya ketika murid kita melakukan pelanggaran, tapi itu bersifatnya mendidik. Jadi restitusi ini adalah sebenarnya bagian terakhir ketika siswa sudah berkali-kali melanggar keyakinan kelas, barulah kita terapkan segitiga restitusi, yang mana tadi ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, perlu juga kita memahami tentang kebutuhan dasar manusia, karena bagaimanapun peserta didik kita itu ketika melakukan kesalahan ataupun pelanggaran pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik itu kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan yang sudah tadi kita sebutkan. Maka kita sebagai pendidik tidak langsung menghukum peserta didik kita, karena kita pahami bahwa ternyata si anak ini melakukan pelanggaran karena memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Kemudian posisi kontrol. Nah untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam kelas, ada beberapa posisi kontrol yang sudah kita saksikan bersama.
Nah, ada yang paling direkomendasikan untuk diterapkan yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di mana guru sebagai manajer bertindak untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan peserta didik kita mengakui kesalahannya dan mau mencari solusi dan kedepannya dia tidak mengulanginya lagi. Kemudian untuk materi segitiga restitusi, ini adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana cara kita menjadi seorang guru berposisi sebagai manajer, maka kita harus memahami segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini yang tadi saya jelaskan bahwa memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas ketika peserta didik melakukan kesalahan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara mengatakan bahwa tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke tahap kedua, menanyakan apa penyebab sehingga ia melakukan kesalahan itu. Maukah kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, kemudian di tahap yang ketiga yang terakhir, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Apa yang kamu harus lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan setelah kamu memperbaiki permasalahan itu, kedepannya kamu menjadi anak yang seperti apa? Bisa saja anak kita menjawab, saya akan menjadi anak yang lebih disiplin kalau misalnya ia terlambat. Atau bisa juga peserta didik kita menanyakan, saya akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab lagi kalau misalnya ia tidak melaksanakan tugasnya di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira demikian. Semoga pemaparan ini dapat menginspirasi kita semua sehingga kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan ini, kita bisa terapkan di sekolah kita sehingga kita mampu menumbuhkan kesadaran diri kita maupun kesadaran diri peserta didik untuk mengakui kesalahannya, menumbuhkan kesadaran peserta didik ataupun menumbuhkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Mungkin sesi tanya jawab Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan komentar, silakan. Ibu Amriani, Ibu Susanti, Pak Anwar. Ya, baik Bapak Ibu, kalau gitu demikian pemaparan saya. Terima kasih atas atensinya untuk kegiatan Vikon kita ini. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.